Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mendengar video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share, sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kenaikan iuran BPJS kembali digugat. Sumber saya YouTube. Jadi rupanya masalah BPJS ini, kenaikan BPJS ini pernah digugat ke pengadilan. Ternyata pengadilan rupanya menolak gugatan daripada masyarakat itu. Akibatnya sekarang masyarakat mengajukan gugatan BPJS yang kedua kalinya ke pengadilan. Lah kalau menurut dugaan saya, gugatan yang kedua ini mungkin akan ditolak pengadilan lagi dengan alasan alasan nebis in idem. Nebis in idem ini maksudnya suatu perbuatan yang sudah diputus oleh hakim dan putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka tidak boleh lagi digugat yang kedua kalinya dengan masalah yang sama. Apa maknanya ini? Nebis in idem adalah maknanya untuk menjaga kepastian hukum, sehingga ada kepastian putusan pengadilan itu. Kalau tidak ada ini, bisa saja nanti sudah diputus, digugat lagi, diputus, digugat sampai 100 kali, sehingga tidak ada kepastian hukumnya. Maka nebis in idem ini tujuannya supaya ada kepastian hukum dan juga memberikan ketenangan kepada para aparat pemerintah maupun kepada masyarakat yang terkait dengan perkara di pengadilan. Ya, itulah fungsinya daripada nebis in idem ini. Jadi harus dijaga, karena saya lihat gugatannya udah kedua kali. Dugaan saya akan ditolak gitu dengan alasan nebis in idem. Karena kalau orang itu nanti tidak mengerti, diputus lagi, ditolak lagi gugatan, digugat lagi sampai bisa saja nanti berterusan sampai 100 kali. Kalau itu yang terjadi nanti tidak ada kepastian hukum. Makanya yang menggugat itu juga harus tahu bahwa kasus itu sudah pernah digugat di pengadilan dan ditolak pengadilan masalah itu. Sehingga gugatan yang kedua ini menurut saya adalah kemungkinan besar akan ditolak pengadilan dengan alasan kasusnya sudah nebis in idem. Suatu perbuatan yang sudah diputus hakim dan putusan hakim itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka tidak bisa lagi digugat masalah itu yang kedua kali dengan masalah yang sama. Tidak boleh. Pertama, tujuannya nebis in idem ini adalah memberikan kepastian hukum kepada semua orang yang berperkara, baik itu aparat negara maupun masyarakat. Demikian juga untuk memberikan ketenangan hidup kepada orang-orang. Kalau sudah diputus hakim berarti sudah selesai di situ masalahnya. Tidak boleh lagi diungkit-ungkit orang lain. Makanya di sini kepastian hukumnya dan juga ketenangan hidup daripada orang yang berperkara itu. Jadi ini saya lihat. Selanjutnya juga kalau kita lihat masalah BPJS ini kan tidak kewajiban negara ini. Karena apa? Memang benar ketentuannya. Kalau negara bilang negara tidak punya uang, mau bilang apa kita? Tidak bisa kita menuntut. Kalau negara memang punya uang, lebih dari situ bisa diberikan, semua bisa ditanggung negara kalau uangnya. Tapi kelihatannya ini pemerintah sedang kesulitan uang. Tentu dinaikkan saja udah syukur daripada dihilangkan. Jadi ini bukan suatu kewajiban negara yang mutlak ini. Contohnya saja, sejak Presiden Bung Karno berlanjut dengan Presiden Soeharto, berlanjut dengan presiden daripada yang ditangani wakilnya, yaitu selanjutnya dilanjutkan lagi Gus Dur dan juga Megawati, lanjutkan lagi dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Semua tidak ada BPJS. Apa rakyat bisa menuntut? Tidak bisa. Cuma sejak Jokowi ini memegang jabatan presiden, dia berbaik hati memberikan BPJS itu kepada masyarakat agar beban masyarakat berkurang. Nah, ini karena kebaikan daripada presiden ini. Presiden Jokowi memberikan BPJS itu.
tetapi jangan merupakan jadi kewajiban mutlak. Sepanjang negara punya uang tidak masalah, tetapi kalau negara tidak punya uang, dari mana sumbernya nanti membayar itu? Ini yang saya bilang, jangan karena sudah baik presiden itu, terus kita jadi merupakan kewajiban mutlak. Tidak bisa, karena itu tergantung daripada keuangan negara. Apapun alasannya, kalau udah presiden bilang saya tidak punya uang, apa masyarakat bisa menuntut? Tidak bisa. Lihat, sejak berapa kali terganti jabatan presiden, mulai Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan juga SBY, tidak ada BPJS diberikan presiden. Dan juga tidak ada yang berani menuntut. Karena itu bukan kewajiban negara mutlak. Kalau negara punya uang, silakan diberikan. Tetapi kalau nggak punya, ya nggak bisa kita paksakan negara itu. Jadi saya lihat ini Presiden Jokowi ini saat terpilih jadi presiden, dia memang memperhatikan kepentingan rakyat kecil, yaitu memberikan BPJS dan bantuan-bantuan sosial yang lainnya kepada masyarakat. Ini karena faktor kebaikannya presiden sendiri yang memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Tetapi karena sekarang mungkin ada kesulitan uang, apalagi diikuti sekarang ini terkait dengan virus corona ini, negara mengalami kesulitan keuangan, sehingga disuruhlah dinaikkan BPJS, baru disuruh dinaikkan BPJS, bukan dihilangkan, hanya disuruh menaikkan BPJS itu. Makanya semua masyarakat harus sama-sama mendukung kebijakan ini. Jangan digugat lagi, sudah kali digugat lagi. Itu sama saja tidak ada kepastian hukum. Makanya saya pikir mari kita mentaati aturan yang sudah diberikan presiden ini. Kecuali itu merupakan kewajiban negara mutlak, ya tidak masalah. Ini tidak ada. Jadi itulah saya bilang, jadi gugatan daripada gugatan yang kedua yang ke pengadilan, dugaan saya besar akan ditolak pengadilan dengan dua alasan. Satu, berdasarkan asas nebis in idem. Dua, tanggung jawab pemerintah bukan tanggung jawab mutlak, hanya berdasarkan kerelaan hatinya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sekian dan terima kasih.